Bocah 10 tahun sulit tidur setelah temukan mayat Yodi Prabowo. Kembali gegara layang-layang. Seorang bocah 10 tahun mengaku tak bisa tidur semalaman setelah menemukan mayat Yodi Prabowo. Bocah tersebut awalnya mendapati jasad tak bernyawa yang ternyata editor Metro TV itu ketika tengah mengejar layangan putus. Ia menyaksikan sendiri mayat Yodi tergeletak di pinggir jalan tol Jor Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020. Namun, ia terlalu takut mendekat dan memutuskan untuk pulang. Menurut keterangan seorang warga bernama Babeh, bocah tersebut ketakutan dan pulang ke rumah. Ia tidak bicara pada siapapun atas apa yang baru saja dilihatnya. Rupanya, setelah menyaksikan mayat Yodi tergeletak di jalan, bocah itu tak bisa tidur semalaman. Ternyata anak itu nggak bisa tidur katanya semalaman. Ya namanya bocah habis lihat mayat, tutur Babeh. Keesokan harinya, bocah itu kembali ke tempat ia melihat jenazah Yodi Prabowo pada Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020. Niatnya hanya bermain layang-layang. Tak disangka, ia kembali melihat jenazah Yodi yang tergeletak. Mungkin firasat kali disuruh bilang ke warga. Abis itu dia bilang ke tukang kusen, baru lapor ke Pak RT. Pak RT juga nggak tahu. Pas Jumat itu tahu-tahu sudah ramai, kata Babeh. Penemuan jenazah Yodi Prabowo bermula ketika seorang petugas ronda melihat sepeda motor korban terparkir di depan warung bensin eceran pada Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Seketika petugas ronda bernama Suko itu langsung melapor kepada ketua RT setempat. Mungkin Suko bingung, ini motor siapa? Kuncinya masih nyantol. Tapi orangnya enggak ada, ujar warga setempat bernama Babeh saat ditemui di Ulu Jami, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020. Namun, saat ditunggu hingga Rabu pagi, pemilik motor tersebut tak kunjung mendatangi lokasi kendaraan. Arifin, yang merupakan ketua RT setempat pun menghubungi pihak Polsek Pesanggerahan untuk membawa sepeda motor itu ke Polsek. Tiba-tiba keesokan harinya, Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2020, seorang bocah berusia 10 tahun melihat jenazah Yodi Prabowo tergeletak di pinggir tol Jor. Anjing pelacak belok ke warung setelah endus pisau. Polisi masih terus mendalami kasus dugaan pembunuhan kepada editor Metro TV, Yodi Prabowo. Sebelumnya, polisi menghadirkan anjing pelacakku untuk mengendus siapa pelaku. Namun, dalam prosesnya, anjing pelacak justru menuju ke sebuah warung setelah mengendus pisau yang tergeletak di dekat mayat Yodi Prabowo. Hal ini lantas menjadi dasar polisi menelusuri jejak korban dan pelaku dari warung tersebut. Menurut keterangan pemilik warung, Yodi memang sering mampir di warungnya. Keduanya juga saling mengenal. Lokasi warung yang diduga kerap didatangi oleh Yodi Prabowo hanya berjarak 400 meter dari TKP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, hal tersebut diketahui usai kepolisian menggali sejumlah keterangan saksi. Dari keterangan saksi-saksi yang ada, termasuk di warung, diambil keterangan bahwa memang korban sering ke situ. Tapi kita masih mengambil keterangan semua, kata Yusri di Polda Metro Jaya. Jakarta. Dikutip tribunmataram.com dari wartakota.com. Hal itu pun selaras dengan kepolisian yang melakukan olah tempat kejadian perkara menggunakan anjing pelacak. Di situ, sebilah pisau dan baju korban yang diendus oleh anjing pelacak mengarah ke warung tersebut. Yusri mengatakan, korban dan pemilik warung pun saling mengenal. Namun demikian, ia belum bisa membeberkan apakah ada kaitan kematian Yodi Prabowo dengan petunjuk tersebut.
Pemilik warung kenal dengan korban, makanya ini masih didalami semuanya, jelasnya. Hingga kini, pihaknya masih akan melakukan gelar perkara lagi untuk mencari rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi. Sebab 2 rekaman CCTV yang didapatkan kepolisian kualitasnya sedikit buram. Tim ini masih bergerak terus. Sore ini pun masih bergerak untuk mencari CCTV lain dan petunjuk-petunjuk yang ada terangnya. Kesaksian pacar Suci Fitri Rohmah, 24, masih ingat betul pertanyaan aneh yang diajukan Yodi Prabowo sebelum meninggal dunia. Yodi Prabowo, 26, sempat mengajukan pertanyaan aneh kepada sang kekasih Suci Fitri Rohmah, 24, sebelum kematiannya. Sang kekasih bahkan terkejut dengan pertanyaan Yodi tersebut. Suci menilai pertanyaan kekasihnya tersebut ngawur. Ia lantas menyuruh kekasihnya itu untuk mengucap istighfar. Keduanya terakhir berkomunikasi pada Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020. Namun, ia baru membalas WhatsApp kekasihnya pada Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020. Sayangnya, pesan tersebut hanya checklist 1. Jam 10 hari Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020. Dia kasih kabar, tapi saya bales Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020, pagi dan itu hanya checklist saja. Sempat bilang HP error, kata Suci Fitri Rohmah. Ditemui usai pemakaman Yodi di TPU Sandratex, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2020. Tak hanya itu, Suci juga menyatakan bahwa Yodi bersikap tak biasa sebelum dia pergi untuk selamanya. Yodi juga berbicara aneh. Yodi sempat melontarkan pertanyaan yang di luar dugaan. Sempat dia ngomongnya agak ngawur. Dia sempat bilang, kalau nanti aku enggak ada kamu sedih enggak? Aku jawab, apaan sih, istighfar, ujar Suci.